Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mengikuti seminar online terkait dengan PT atau perguruan tinggi berdampak. Jadi bersama Prof. Istiningsih tadi ya. Jadi bagaimana identifikasi perguruan tinggi itu bisa dinyatakan sebagai perguruan tinggi yang berdampak. Artinya perguruan tinggi yang menghasilkan sesuatu yang bisa berpengaruh kepada apa yang mereka teliti. Jadi selama ini mungkin perguruan tinggi ya menggerakkan semua dosen-dosennya untuk melakukan penelitian, melakukan penulisan jurnal ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta atau Scopus. Tetapi tidak banyak ya di antara mereka itu yang hanya melakukan penulisan saja, tidak hanya berdampak. Ini tadi kata Prof. Istiningsih ya, dosen atau guru besar dari UIN Sunan Kalijaga. Para dosen banyak yang melakukan penelitian tapi hanya mandek atau berhenti pada indeksasi jurnal tersebut, Sinta atau Google Scholar atau di Scopus begitu ya. Jarang sekali ya mereka tulisannya itu memiliki dampak yang signifikan atau yang benar-benar berpengaruh secara nyata di lingkungan masyarakat. Ya, ini di samping karena ada faktor tuntutan dari pemerintah ya, sehingga banyak mereka yang berambisi untuk yang penting menulis jurnal, yang penting membuat publikasi, kemudian ada penambahan dari segi income atau kesejahteraan begitu. Akan tetapi dengan kurikulum baru OBE itu namanya ya, Outcome Based Education, itu mewajibkan atau ya menganjurkan lah ya sebenarnya mewajibkan gitu ya untuk supaya para dosen itu tidak hanya menulis tapi punya dampak yang bermanfaat kepada masyarakat. Jadi tidak hanya outputnya saja. Kalau outputnya itu adalah jurnal, tapi ada outcome. Apa yang dijadikan keberlanjutan ya dari output itu sehingga menjadi outcome ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya begini. Misalkan ya di program studi di PGMI itu ada mata kuliah yang berbasis kealaman misalnya ya. Ada bumi dan antariksa, ada kemudian pembelajaran IPA ya, konsep dasar IPA dan seterusnya. Nah, bagaimana mata kuliah ini diampu oleh dosen supaya dosen itu melakukan kolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Awalnya berbasis riset begitu. Ya, dosen mula-mula atau awalnya adalah melakukan kajian secara teoritis di kelas, diskusi bagaimana mencari masalah atau mengidentifikasi masalah yang ada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan bumi dan antariksa atau dengan mengambil tema misalkan tentang kerusakan alam ya. Ini yang sedang diwacanakan oleh pemerintah Kementerian Agama adalah ekoteologi. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat supaya mereka itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan yang tidak bersih ya, yang menjadikan banjir dan tanah longsor ya. Ini perlu diselesaikan oleh kajian-kajian teoritis yang berbasis praktek di lapangan ya. Jadi tidak hanya kajian teori saja tetapi mereka untuk melakukan kegiatan praktek di lapangan. Misalnya nih ya, dari kuliah yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa diarahkan untuk membuat jurnal ya, biasa tetap jurnal ya, outputnya itu kan jurnal ya, jurnal penelitian. Tapi outcome-nya adalah kembali lagi kepada instansi atau objek yang diteliti. Misalkan meneliti tentang ekoteologi, kesadaran ekoteologi MI mana, karena ini prodinya misalnya prodi PGMI, kesadaran ekoteologi siswa MI di mana begitulah ya dalam meningkatkan
dalam meningkatkan pendidikan karakter misalnya begitu. Maka harus tulisan ini dibuat kemudian terjun ke lapangan, ya, bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, apakah memang benar-benar sudah real, ya, apakah memang benar-benar hanya sebatas teori saja yang mereka lakukan, tapi mereka harus benar-benar dicek kembali bahwa mereka sudah sadar atau belum terhadap pentingnya kebersihan lingkungan misalnya. Kalau mereka belum sadar, ya, atas dasar tulisan kita yang sebenarnya punya langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan ekoteologi yang berbasis ekoteologi yang produktif gitu ya, maka disinilah memberikan langkah-langkah atau nilai-nilai bagaimana supaya kesadaran lingkungan ini benar-benar dijaga oleh para guru dan masyarakatnya begitu. Jadi begitu. Dari kajian teori dan kemudian praktek yang seperti itu, maka disitulah akan membuat semacam modul. Jadi modul ajarnya dari dosen itu, ya, yang kemudian nanti diadopsi oleh guru-guru adalah modul yang berbasis pada ekoteologi, ya, berbasis misalkan sehingga menghasilkan begini, sekolah berbasis green school, kan bisa saja ya. Jadi dengan kajian teologi, ekoteologi yang dikembangkan oleh dosen, ya, dosen tersebut melakukan koordinasi secara rutin terhadap sekolah MI misalnya, maka dari MI itulah yang kemudian bergerak sesuai dengan apa yang ditulis oleh dosen dan mahasiswa itu. Di antaranya ada langkah-langkah strategis bagaimana meningkatkan sekolah yang berbasis green school misalnya ya. Nah, dari situlah kemudian masuk pada RPP atau modul ajar yang berbasis green school, sehingga bisa diterapkan dalam rangka mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Nah, dari penelitian inilah yang tidak hanya sebatas penelitian, tapi penelitian yang kemudian di eksplor ke masyarakat MI tadi itu, ya, lembaga sekolah madrasah ibtidaiyah itu, yang kemudian mereka itu menjalin koordinasi terus secara rutin, ya, dalam arti lain adalah menjadi binaan dari prodi PKMI itu, ya. Jadi prodi PKMI punya binaan terhadap MI yang tadi, karena dalam rangka PCMI itu adalah menjadi laboratorium sekolah berbasis green school, ya, sekolah berbasis kehijauan kealaman. Ya, inilah yang diharapkan dari pemerintah, bahwa penelitian itu tidak hanya sebatas teori saja, tidak hanya mandek berhenti sebatas tulisan jurnal saja, tapi ada dampak yang signifikan yang berkelanjutan, ya, yang berkelanjutan, berketerusan. Salah satu contohnya adalah dari tulisan menjadi pengembangan sekolah yang berbasis green school, ya, sehingga punya kurikulum yang berbasis sekolah hijau, artinya sekolah yang ramah lingkungan, ya, mencintai lingkungan yang bersih, ya, seperti saya yang ada di bawah pohon yang begitu rindang, ya, seperti ini, enak sekali, nyaman rasanya. Baik, ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.